Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Geraha Karya Muara Bulian, program studi agribisnis semester 6. Kami akan melakukan penyuluhan dengan tema hama dan penyakit pada tanaman padi di Desa Olak Rambahan, RT 01, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Padi merupakan salah satu tanaman penghasil bahan pangan pokok yang banyak ditanami oleh petani. Dalam proses budidayanya, tanaman padi tidak terlepas dari ancaman serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit tanaman padi membuat pertumbuhan dan perkembangannya tidak maksimal. Hama dan penyakit tidak bisa dibiarkan karena petani akan mengalami kerugian besar dan berakibat gagal panen. Ini adalah salah satu contoh hama yang terdapat di tanaman padi. Selamat siang, selamat pagi, Bapak Ibu. Di sini kami mahasiswa Universitas Geraha Karya Muara Bulian, program studi agribisnis semester 6. Nama saya Siti Kurnia. Saya Siti. Ini kami akan melakukan penyuluhan dengan tema hama dan penyakit pada tanaman padi sawah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenai hama dan penyakit, apa saja Pak yang sering menjadi kendala dalam proses budidaya padi? Tapi kalau sekarang ini kan kami baru akan turun tanam. Ya, Kalau yang sudah kan ini mengalami namanya tikus sama wereng. itu sama warnanya. Iya, Ya. tikus sama wereng. Untuk penyakitnya, biasanya kalau penyakitnya apa? Jadi kendala. Kalau Apakah penyakit bercak daun, Daunnya merah-merah. daunnya sering merah-merah aja kalau lagi usia umur 1 bulan itu daunnya sering mengalami merah. Ya, boleh perkenalan dulu Bapak-Bapak. nama saya Helmi. Ya, Saya Bapak. Dan Ibu yang sering jadi kendala hama tuh ikut sama wereng ya. tikus sama wereng itu yang Mungkin kalau hama di wereng tuh banyak penyebabnya Pak. Kayak misalkan resistensi penggunaan pestisida yang berlebih itu kan, yo kalau semakin tinggi dosis penggunaan pestisida, yo akan menjadi kebal hamanya itu. Dan juga misalkan dalam proses budidaya ini kan tanamannya tidak tampak, misalkan di situ sudah ada tampak, nah di sana juga. Terus ini baru pengolahan, belum pengolahan. Nah, itu bisa juga menyebabkan hama itu tidak putus. Mungkin kalau dalam skala semua ini penanaman dicoba dan sama-sama mengendalikan hama itu, bisa hama itu sama stop gitu. mengenai bibit lokal dan bibit misalkan bibit unggul ya kalau yang Bibit unggul. ya, itu bisa mempengaruhi juga. Makanya itu kalau bisa dalam satu area ini kalau bisa nanamnya itu satu jenis varietas, misalkan bibit unggul semua gitu. Tapi kan kadang mungkin biaya untuk membeli varietas yang unggul tuh kadang terjangkau kan. Kita punya bibit yang Bibit lokal lokal tadi itu gitu. ya.
Mungkin itu salah satu penyebabnya juga kan. Kalau kami itu Pak, kalau itu atau kan, tapi Ya. ya yang jadi kendala yang tadi tikus itu binatang Pak. Dia turun ke manusia turun itu Siang harinya. siangnya dia bisa makan gitu kan. Kasih makan obat dan dia makan matinya banyak juga. Iya. Tapi masih ada lagi yang Nah, Dan sebuah itu gue dengan yang mati. nah, Banyak lagi hidup. kalau di sini belum ada ini ya, kayak tower untuk burung hantu gitu. Ada. Bukan ada pengendalian alaminya untuk tanam apa anak tersebut. Mungkin kalau apa tuh pengendalian sama itu biasanya kalau burung hantu itu kan Kalau misalnya ada tower itu burung hantu itu memang iya apa mungkin bisa lah agak mengurangi kan mungkin kalau burung hantu itu kan makannya itu. iya mungkin kalau dari pemerintah itu ada bantuan pos-pos burung hantu gitu kan ya mungkin bisa itu untuk dilakukan. Kalau faktor iklim itu menyebabkan orang juga bisa kayak Iklim yang tiba-tiba musim penghujan itu kan oh iya nah, biasanya orang tuh banyak itu Ya, memang betul tuh. ya kan Kami tuh sering kan panas, datang malamnya hujan. Oh. Nah, tuh. banyak biasa Tadi siang kan kita nampaknya udah ada, iya tapi kena hujan, angin. besok paginya Terus udah paginya banyak. ada, dia kan. Nah, itulah. Mungkin salah satu pengendaliannya ya itu harus mengamati secara berkala gitu terus dan juga kalau menggunakan insektisida itu mungkin sesuai dosis anjuran Pak, supaya tanaman supaya orang itu tidak beresistensi atau kebal terhadap insektisida tersebut. Misalkan kan di dalam sawah ini ada wereng jumlahnya 100, kita berikan insektisida dosisnya lebih gitu, lebih tinggi, dia mati besoknya lagi dia ada telurnya kan Pak, jadi dia tahan gitu. Jadi yang keduanya itu mungkin makin banyak dan dia tahan terhadap insek yang kita berikan tadi. Ya jadi tahan ya. Mungkin cara mengatasi supaya dia tidak tahan seperti itu bisa gunakan hilir insektisidanya. Betul. Bisa diganti-ganti. Ya Betul. kalau anjuran saya ini Kak, mengenai insektisida ada 5 bahan aktif. Yang pertama fipronil, bahan aktif fipronil Pak, dari Sidabas biasanya. Sudah bahas. Bapak pernah pakai kan? Ya. Timen Dipo, habis itu Chlorantraniliprol. Yang keempat Emamectin benzoat. Pernah pakai Emamectin benzoat enggak? Kayak Amuron. Kalau kami daerah kami ini cuma pakai Sidabas. Sidabas. Ya. Kasih yang itu kan. Itu yang Iya. Benturon pernah pakai Bapak? Belum ya. Nah, mungkin bisa itu kan diganti, misalkan Bapak sering pakai Sidabas itu pakai di rolling dengan benturon. Pak, Ini kan membahas tentang hama Pak. ya. Nah, kita tahu sama penyakit itu apa tanaman itu. Penyakit pada tanaman padi itu kalau kondisi yang pertama ada tanaman padi yang disebabkan oleh organisme mengandung seperti bakteri, virus, jamur, dan hama tadi sudah dijelaskan. Iya. Nah, dan itu kan Bapak nyebutkan cara mengatasi kutek merah pada tanaman padi kan. Iya tuh. Nah, ini di cara mengatasinya tuh bisa identifikasi dulu penyebab kutek merah itu apa. Cara mengatasi itu gitu kan. Mereka ini biasanya disebabkan oleh jamur atau organisme penyakit seperti
menyembuhkan penyakit belas atau insek atau dengan cara pengendalian hayati dengan membudidayakan mutu alami penyakit seperti fungsi dan pada jamur ibaratnya kalau kita jamur baik gitu kepal penyakit ya sebenarnya pakai bagaimana sebelum hayati gitu kayak kita bisa lanjut pakai Latanu, Apulas Kuminanu, dan kalau biasanya kalau kami aku karena saluran juga sebelum nanti buatkan ke bahannya jadi itu kita sudah ditanam yo bisa untuk imun tanamannya tersebut. itu ada penyebabkan ketika ekonomi seperti daun sirsak terus daun jelantini atau daun yang dapat juga pertumbuhan jamur penyebab perkembangan pandangan Itu apa untuk penyakit tadi Pak? Untuk ada nabati sebenarnya organik itu bagus Pak karena itu pembuatannya tuh yang Pembuatannya. daya simpannya tuh mungkin mas kita misalkan kita buatnya hari ini paling bisa pakainya itu paling lama 1 minggu. Mungkin itulah Pak yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami minta maaf. Terima kasih juga Bapak dan mau mendengarkan kami. Jadi bagi-bagi. Kesimpulan dari hama dan penyakit padi sawah adalah mereka dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dalam produksi padi yang dapat mengancam keberlanjutan petani padi. Hama dan penyakit dapat menyerang tanaman padi pada berbagai tahap pertumbuhan mulai dari tanam hingga panen dan dapat mengurangi hasil panen serta kualitas gabah yang dihasilkan. Pengelolaan hama dan penyakit pada padi sawah memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan tindakan pencegahan, pemantauan, dan pengendalian. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan hama dan penyakit pada padi sawah, kita memerlukan kolaborasi petani, peneliti, pemerintah, dan lembaga terkait yang sangat penting. Untuk upaya bersama ini diperlukan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengendalikan hama dan penyakit, sehingga dapat meningkatkan produksi padi sawah secara berlanjut dan menjaga ketahanan pangan.